Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1505. Di dalam reinkarnasi, menelusuri kembali jejak waktu, Luo Xiu merasa kesadarannya seolah-olah terjun ke dalam sungai waktu yang panjang. Dulu saat masih di alam penguasa Dao dan penguasa Dao sejati, ia juga bisa menelusuri waktu. Tetapi sekarang dengan kultivasi yang lebih kuat, waktu yang bisa ia telusuri juga lebih jauh. Di dalam sungai waktu yang panjang, ia berenang melawan arus, seolah-olah kembali ke era tertinggi di masa lalu yang sangat lama. Dalam waktu, ia melihat kehidupan masa lalunya. Tai Sang King sedang diburu, dan dalam keputusasaan, ia melarikan diri ke alam semesta liar di mana aturan langit dan bumi relatif tidak lengkap, dan bertemu dengan inkarnasi dari penguasa Dao sejati Wuji. Sejak saat itulah, identitas penguasa Dao sejati Wuji menanamkan sebuah benih di dalam hati Tai Sang King. Apa yang terjadi setelahnya, Luo Xiu sudah tahu, jadi ia terus menelusuri waktu dan melihat penguasa Dao sejati Wuji. Benar seperti yang pernah ia duga, semua ini telah diatur oleh penguasa Dao sejati Wuji sejak lama. Ia mengatur skenario pewarisan teknik ini demi menanam sebuah benih, mengendalikan sebuah bidak catur. Waktu berlalu begitu panjang, masalah ini sudah lewat bertahun-tahun, Luo Xiu sudah tidak lagi memedulikannya. Bagaimanapun, penguasa Dao sejati Wuji sudah tidak ada lagi. Tepatnya, penguasa Dao sejati Wuji sudah bukan lagi penguasa Dao sejati Wuji, melainkan telah menjadi Sueyu Wuji, gabungan dari Sueyu dan Wuji. Dengan penguasaannya terhadap reinkarnasi, Luo Xiu melawan arus waktu. Di dalam waktu era tertinggi, ia mencari aura roh sejati Ji Wushuang. Dia melihat dirinya di kehidupan masa lalu tewas bersama dengan Meng Qianxiang. Dan di kehidupan masa lalunya, ia tidak tahu bahwa saat ia sedang bertarung hebat dengan Meng Qianxiang, Ji Wushuang terus menonton. Dia masih secantik itu, dingin dan memesona. Wajahnya yang sedingin es hanya akan menunjukkan senyum saat berhadapan dengan Tai Sang King. Senyumnya seperti 100 bunga yang mekar bersamaan, membuat matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Tidak, ketika Tai Sang King tewas, ia menangis. Ia bergegas mendekat dengan kecepatan penuh, tetapi semuanya sudah terlambat, sama sekali tidak sempat untuk mencegahnya. Pada akhirnya, di saat itu, ia sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertarungan tingkat ini. Sialan, pada saat yang sama, sebuah bentakan dingin datang dari kehampaan. Karena kematian Meng Qianxiang, penguasa Dao sejati reinkarnasi turun tangan secara pribadi. Saat itu, Tai Sang King sudah lama tewas. Oleh karena itu, bahkan setelah bereinkarnasi menjadi Luo Xiu di kehidupan ini dan membangkitkan ingatannya, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Seberapa kuat eksistensi penguasa Dao sejati reinkarnasi di era itu. Bahkan ia hanya butuh satu tatapan untuk bisa memusnahkan jiwa dan raga Ji Wushuang, membuatnya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tetapi tepat pada saat itu, sesosok tubuh lain muncul, penguasa Dao sejati Tian Wei. Kedua penguasa Dao sejati itu bertarung hebat. Dengan penguasa Dao sejati Tian Wei yang menahannya, 8 leluhur kuno langit, bumi, misteri, asal, alam semesta, kekosongan purba dan juga penguasa Dao sejati Wuji muncul, bekerja sama menyerang dan menghancurkan cakram Dao reinkarnasi. Jadi begitu, melihat sampai di sini, Luo Xiu akhirnya mengerti. Ternyata saat itu, cakram Dao reinkarnasi bukan dihancurkan olehnya, melainkan oleh gabungan kekuatan 8 leluhur kuno dan penguasa Dao sejati Wuji. Pada saat yang sama, ia juga mengerti bahwa dirinya sebagai bidak catur telah memainkan peran yang sangat besar. Karena sejak awal, rencana yang dibuat oleh penguasa Dao sejati Wuji ini memang ditujukan untuk penguasa Dao sejati reinkarnasi. Dari sini terlihat, sejak saat itu, penguasa Dao sejati Wuji, penguasa Dao sejati Tian Wei, dan 8 leluhur kuno telah bermusuhan dengan penguasa Dao sejati reinkarnasi. Hanya saja saat itu, penguasa Dao sejati reinkarnasi belum berpihak pada Yin Yang Longzun dan penguasa Dao sejati Xuan Huang. Jadi penguasa Dao sejati reinkarnasi tidak memiliki penolong dan terjebak dalam perangkap penguasa Dao sejati Wuji. Dan pada saat inilah Luo Xiu mengetahui sebuah rahasia. Ji Wushuang ternyata adalah bidak catur dari penguasa Dao sejati Tian Wei, atau bisa dikatakan sebagai murid tidak resmi dari penguasa Dao sejati Tian Wei. Dia pernah pergi ke alam dewa luar langit. Seni pedang Feisiannya yang luar biasa itu dipahami dari seni Feisian yang tidak lengkap. Penguasa Dao sejati reinkarnasi yang telah dijebak tentu saja tidak terima, maka ia bergabung dengan kubu Yin Yang Longzun dan penguasa Dao sejati Xuan Huang. Luo Xiu melihat penguasa Dao sejati Tian Wei berjalan ke hadapan Ji Wushuang. Dan pada saat itu, Ji Wushuang menatap ke tempat di mana Tai Sang King tewas dan lenyap. Wajahnya yang cantik dan dingin dipenuhi dengan jejak air mata.
Maukah kau ikut denganku kembali ke dunia luar langit? Tanya penguasa Dao sejati Tian Wei. Tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku ingin membalaskan dendamnya. Ji Wushuang menggelengkan kepala dengan keras kepala. Anak bodoh, dendam ini tidak akan bisa kau balaskan. Bencana akan segera tiba. Hanya dengan ikut denganku kau bisa selamat. Aku akan secara resmi menerimamu sebagai murid, kata penguasa Dao sejati Tian Wei sambil menghela napas. Terima kasih, Guru. Tapi Guru tidak perlu membujukku lagi. Jika aku mati, mungkin aku bisa bersamanya. Ji Wushuang tetap menggelengkan kepala. Dia seperti orang gila mencari-cari di dalam kehampaan yang kosong, tetapi tidak berhasil menemukan sedikit pun jejak yang berhubungan dengan Tai Sang King. Seolah-olah segalanya telah musnah menjadi abu, tidak ada lagi. Dia menangis lagi, menangis dengan sangat sedih. Penguasa Dao sejati Tian Wei tidak berkata apa-apa lagi. 8 leluhur kuno lainnya dan penguasa Dao sejati Wuji tampak acuh tak acuh. Kemudian, beberapa penguasa Dao sejati itu menghilang. Ji Wushuang, di tempat kematian Tai Sang King, berlama-lama tanpa pergi. Hingga kemudian, Zhang Tiandi di bawah komando penguasa Dao sejati reinkarnasi mengirim sekelompok ahli untuk memburunya. Itu adalah pertempuran besar yang brutal. Ji Wushuang memiliki bakat yang tak tertandingi dalam Dao pedang. Dia membantai entah berapa banyak lawan, dan dirinya sendiri juga terluka parah. Sebuah planet tempat pertempuran terjadi hancur berkeping-keping. Menyeret tubuhnya yang terluka, Ji Wushuang kembali ke klan Ji. Dan pada saat yang sama, bencana bagi klan Ji juga tiba. Zhang Tiandi mengirim para ahli untuk memusnahkan klan Ji. Entah berapa banyak anggota klan Ji yang terbunuh. Di bawah pimpinan Ji Wushuang, seluruh klan bermigrasi. Untuk melindungi anggota klannya, Ji Wushuang seorang diri tinggal di belakang untuk menahan musuh. Dia, dalam gaun putih, dingin dan memesona seperti bidadari, ia, seorang diri dengan sebilah pedang, menghadapi kematian tanpa penyesalan. Di dalam sungai waktu, melihat semua ini dari sudut pandang seorang pengamat, air mata juga menetes dari sudut mata Luo Xiu. Wushuang, aku, Tai Sang King, berutang terlalu banyak padamu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, Ji Wushuang di dalam adegan masa lalu ini sama sekali tidak mungkin bisa mendengarnya. Akhirnya, dalam pertempuran sengit melawan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, Ji Wushuang kalah. Pedang tempurnya yang penuh retakan membawa separuh inti ilahinya terbang ke dalam kehampaan dan melarikan diri. Mayatnya jatuh ke angkasa, tenggelam ke dalam kegelapan, seperti jatuh ke dalam jurang tak berujung. Para ahli dari Zhang Tiandi bergegas mengejar, tetapi inti ilahi Ji Wushuang berhasil melarikan diri ke alam surgawi, membuat para ahli dari Zhang Tiandi tidak berani menerobos masuk. Bagaimanapun, alam surgawi adalah tempat kekuasaan leluhur surgawi. Namun, Ji Wushuang pada akhirnya tetap tidak bisa lolos dari takdir kematian. Sumber asal jiwa yang terkandung di dalam separuh inti ilahinya ini terlalu lemah. Perjalanan jauh yang ia tempuh menghabiskan sisa kekuatannya yang terakhir. Hanya tersisa separuh inti ilahi yang redup, jatuh ke daratan di bawah alam surgawi. Luo Xiu memejamkan matanya. Dia tahu, di dalam separuh inti ilahi ini, sumber asal jiwa Ji Wushuang telah musnah, dan roh sejatinya juga telah lenyap. Hanya bakatnya yang tak tertandingi dalam dao pedang yang masih tersimpan di dalam inti ilahi ini. Hingga kemudian, inti ilahi ini didapatkan oleh Lu Mengyao. Dan saat ini, separuh inti ilahi itu berada di tangan Luo Xiu. Bersambung.